Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di channel S Degan Official. Aku Yuni, dan pada kesempatan kali ini aku pengen sharing ke kalian semua apa aja sih tips yang aku lakuin untuk promil ya selama masa penantian sekian bulan. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di sini aku mau disclaimer dulu kalau aku ini bukan dokter, aku bukan bidan, dan aku bukan tenaga kesehatan. Jadi aku murni di sini cuma sharing-sharing aja ke kalian semuanya. Semoga apa yang udah aku lakuin ini, pengalaman aku bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sebelumnya aku mau cerita dulu pengalaman aku sama suami aku sebelum kita pergi ke suplemen-suplemen, apa yang aku minum, apa yang aku lakuin, dan lain sebagainya. Oke, jadi aku tuh sama suami nggak promil ke dokter, nggak program hamil ke dokter, kita nggak minum madu penyubur kandungan ataupun yang membuat sperma matang dan lain sebagainya. Kita hanya ibaratnya memperbaiki pola makan sama minum beberapa suplemen gitu. Aku juga ambil referensi dari beberapa platform gitu ya, seperti Google, terus aku juga YouTube, dan aku sama suamiku kita ngerangkum jadi satu apa yang sekiranya baik dan mana yang sekiranya nggak tepat. Jadinya kita pilih-pilih juga. Oke, jadi ini ceritanya aku nikah itu sekitar bulan November awal tahun 2021, dan keresahanku tuh mulai ada ketika aku dengar teman-teman aku yang emang nikahnya di bulan November itu, bahkan yang setelah aku ya di akhir November itu udah pada hamil gitu, dan sedangkan aku beberapa bulan kemudian setelah itu belum hamil juga, belum garis dua. Kalau nggak salah ya, itu ada sekitar 5 orang yang bareng nikahnya di desaku di bulan yang sama, atau ya kurang lebih sebelumnya atau setelahnya. Jadi mereka ibaratnya nikah langsung isi gitu. Nah, kondisi waktu itu ketika aku nikah itu aku lagi head ya, terakhiran lah, kan kata orang ya, katanya kalau misalnya head itu pas di hari nikahnya itu bakalan langsung isi, biasanya langsung top chair gitu kan. Tapi ternyata kalau aku nggak langsung isi, jadinya ya mau gimana lagi gitu kan. Oke, yang pertama aku lakuin adalah kalian harus tahu tanggal masa suburnya kalian. Biasanya itu sih umumnya setelah haid sekitar 10 atau 17 hari, 10 sampai 17 hari itu masa suburnya kalian. Atau kalian juga bisa cek masa subur pakai alat yang namanya OvuTest, yang murah aja sih, nggak usah yang mahal-mahal ya. Ovulation test itu bisa kayak gini, dan aku pakai yang gambar ini ya. Aku pakai yang itu karena selain murah, harganya juga aku bisa beli banyak gitu. Aku waktu itu ngestok selama 2 bulan. Ketika aku promil aku ngestok selama 2 bulan. Bulan pertama 10, bulan kedua juga 10, karena bulan pertama belum berhasil. Jadi aku juga beli lagi gitu dari Shopee. Dah, itu cuma ini harganya karena keluar ya, aku cantumin di sini aja sama harganya. Itu ovulation test, aku ngetesnya sekitar ya 10 hari setelah aku haid gitu, aku tes mana garis yang paling tebel, itu dia yang aku pakai di situ untuk ya temen-temen tau lah ya, berhubungan gitu sama suami. Nah, untuk caranya gimana cara aku lebih rincinya untuk nentuin masa subur, nantinya aku bakalan upload video dan buat video lagi tentang itu. Nanti aku akan taruh di description box. Atau kalau misalnya kalian nggak mau repot dan nggak mau beli alat ovulation test ini, kalian juga bisa download aplikasi yang bisa ngebantu program hamil gitu ya. Ada banyak banget di Play Store atau App Store, kalian bisa download itu. Nah, kalau di aplikasi itu nanti biasanya langsung dikasih tahu. Nah, nanti kalian ngisi yang namanya haid pas kapan kalian haid, hari pertama, terus selesainya kapan, nanti itu akan otomatis dihitungin sama aplikasinya. Terus hal kedua yang aku lakuin adalah aku minum susu Prenagen Essensis
itu dari 2 bulan sebelum nikah sebenarnya ya. Dari 2 bulan sebelum nikah aku udah minumin paling nggak sehari sekali. Dan aku juga beli, yang ketiga aku beli asam folat, tapi ini aku jarang banget minumnya. Paling kalau inget aja mohon tidak untuk ditiru karena ini sebenarnya penting banget. Tapi kalau kata dokter yang ada di YouTube gitu ya, atau kata sebagian orang yang sudah berpengalaman tentang program kehamilan ini, sebenarnya kalau untuk nutrisi kehamilan, kalau kalian nggak suka susu ya udah kalian bisa minum yang asam folatnya atau minum suplemen berbentuk kapsul atau apapun itu gitu ya. Tapi kalau kalian kayak aku, misalnya teman-teman di rumah ini sukanya malah minum susu, kalau aku pribadi sukanya lebih ke minum susunya daripada minum suplemen yang berbentuk obat gitu kan. Nah, jadi aku lebih suka minum susu. Kalau misalnya kalian lebih suka minum yang tablet daripada minum susunya, berarti untuk asam folatnya kalian bisa konsumsi paling nggak sehari 1 kali aja. Terus yang ketiga, aku juga nanamin pola hidup sehat. Pola hidup sehat maksudnya di sini adalah gizi yang seimbang tentunya ya, dan yang banyak mengandung asam folat dan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan selama proses kehamilan itu. Jadi selain istri nih, selain si ceweknya yang ibaratnya promil minum susu dan sebagainya, suaminya juga. Jadi kita sama-sama perbaikan gizi teman-teman, sama-sama perbaikan gizi, sama-sama menerapkan pola hidup sehat, seperti makan ibaratnya brokoli, terus sayur-sayuran hijau, buah-buahan, alpukat dan lain sebagainya. Nanti aku tulisin di sini ya. Ini dia nih list yang aku makan sebagai pola hidup sehat lah ya. Terus aku juga nerapin, selain pola hidup sehat, makan dan minum bergizi itu, aku juga tidur yang teratur. Tidurnya teratur, nggak kemalaman dan nggak banyak pikiran. Selanjutnya aku juga tidur siang minimal 1 jam lah sehari gitu ya, minimal atau maksimal lah, paling nggak 1 jam, paling nggak wajib tidur siang setiap hari. Karena ini berdasarkan pengalaman aku ya. Sebelumnya cerita sedikit, aku juga pernah hamil ya 2 bulan sebelum yang sekarang ini. Jadi itu karena aku nggak pernah tidur siang, terus stres karena kerjaan mungkin ya, terus banyak faktor lainnya, sering begadang dan lain sebagainya, itu jadinya gagal gitu ibaratnya ya, gagal, belum jadi janin. Nah kayak gitu guys. Jadi faktor ini juga penting ya, tidur siang. Kalau bisa tidur siang, tapi kalau misalnya kalian kerja di kantor ataupun di sebuah instansi yang nggak bisa tidur siang, paling nggak kalian tuh ada waktu untuk istirahat santai sejenak dan kalian nggak terlalu stres mikirin kerjaan dengan capek-capek. Karena ini pengalaman aku dari kan November 2021 tuh aku nikah. Nah habis itu aku tuh selalu menempuh perjalanan yang lebih dari 20 km ya, kurang lebih ya 1,5 jam gitu ya. 1 minggu setiap aku libur Sabtu Minggu, perjalanan 1,5 jam, dan jalannya itu bukan jalan yang mulus ya. Aku naik motor sama suamiku, jalannya nggak mulus, ibaratnya jeglong-jeglong gitu kan, banyak jalan berlubang. Ini salah satu faktor yang membuat promil aku gagal juga di awal-awal, karena aku kecapean dan juga karena terlalu sering naik motor dengan kondisi jalan yang berlubang-lubang kayak gitu. Nah selanjutnya ini adalah tips secara psikologis yang juga nggak kalah penting, karena ini salah satu faktor yang menentukan ya. Jadi kalian tuh nggak usah pusing dan nggak usah terlalu mikirin kapan aku hamil, kapan aku punya anak, kapan ya, dan kapan-kapan lain sebagainya. Jadi biarin orang-orang itu tanya kapan hamil, kok gak hamil-hamil, biarin aja, cuekin aja. Pokoknya kembaliin semuanya ke Allah. Yang penting kita ikhtiar dan jangan dipikirin. Ingat ya, jangan dipikirin ya, jangan dipikirin. Jadi biar ya let it flow aja, mengalir aja, nanti tahu-tahu isi kayak gitu ya guys. Semoga ikhtiar yang aku lakuin ini juga bermanfaat untuk kalian. Yang ingat, jangan dipikirin, selalu berdoa, selalu minta sama Allah, karena gimana pun juga walaupun kita udah ikhtiar, misalnya buat kalian yang udah menantikan
calon dede bayinya udah lama, bertahun-tahun, bahkan udah menikah bertahun-tahun, tetap semangat karena kita nggak tahu kapan Allah mau kasih. Yang penting kita itu udah nyiapin kalau diri kita udah siap nerima kalau nanti di rahim kita ada dede bayi gitu. So teman-teman, selamat mementaskan diri, semoga promilnya berhasil. Dan sekian video dari aku, Yuni. Jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel SDKN Official ini karena aku bakalan buat video lebih banyak seputar promil dan apa aja yang aku lakuin lebih rinci. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.